Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-14, Ritual Empu Japa. "Apa kau yakin ia masih perjaka?" tanya sosok itu dengan geraman rendah. "Karena bila ia ternyata bukan perjaka, maka kau tahu sendiri akibatnya, Dipo. Kaulah yang akan mati." Nyali Kidipo menciut saat mendengar ucapan terakhir Empu Japa. Kepalang basah, toh ia sudah terlanjur membawa pulang tubuh Luhung dan mengadakan ritual untuk memanggil Empu Japa. Sudah terlambat bila ingin membatalkan rencananya. Bila ia sampai berubah pikiran, makhluk itu pasti akan murka sekali karena merasa dipermainkan. Empu Japa kini berwujud sosok yang tinggi besar dan bungkuk. Tubuhnya licin berlendir dengan kedua lengannya yang panjang terjuntai, nyaris menyentuh lantai. Kedua tungkainya lebih pendek bila dibandingkan dengan panjang lengannya. Makhluk itu terus-menerus mengeluarkan air liur dari mulutnya yang bertaring. "Aku yakin sekali, Empu," jawab Kidipo lirih. Makhluk itu tertawa mengerikan mendengar jawaban Kidipo yang ragu-ragu. Kidipo hanya duduk diam bersila menghadap tubuh telanjang Luhung yang terbaling terlentang, pucat membiru karena lebam dan luka menganga di sekujur tubuhnya. Posisi kepalanya terkulai tak wajar karena lehernya yang patah. Setelah 3 hari berada di rumah Kidipo, jasad Luhung sudah mulai menebarkan aroma busuk yang bercampur dengan bau dupa, kemenyan, dan kembang setaman. Sungguh memualkan. Namun tampaknya Kidipo sama sekali tak terpengaruh oleh campuran aroma itu. Pikirannya hanya terfokus pada keputusan Empu Japa yang akan menentukan hidup dan matinya. "Ya, dia memang masih perjaka. Calon yang sempurna untuk menjadi budakku. Beruntung kau, Dipo." Jari berkuku hitam panjang Empu Japa menunjuk ke muka Kidipo. Diam-diam, lelaki itu menghembuskan napas lega, lepas dari ketegangan yang luar biasa. Empu Japa berjalan berjingkat-jingkat, mengelilingi jasad Luhung dan Kidipo. Cahaya dari lampu minyak membuat tubuhnya yang licin tampak berkilat-kilat. Air liurnya terus menetes menjijikkan. Ia seolah sangat kelaparan. Makhluk itu kini mendekati jasad Luhung. Ia berdiri dengan kaki mengkangkang di dekat telapak kaki Luhung. Perlahan lidahnya memanjang, meluncur turun dari mulutnya yang terbuka lebar. Kidipo terkesiap. Ia beringsut mundur sedikit dari posisi duduknya untuk memberi ruang pada makhluk itu agar leluasa melakukan aksinya. Lidah berlendir
yang beraroma busuk itu kini mulai menjilati telapak kaki Luhung, lalu merayap ke bagian tubuh lainnya hingga puncak kepala tanpa ada yang terlewati. Makhluk itu mengeluarkan suara kecapan keras, seolah sedang menikmati hidangan yang luar biasa lezatnya. Ki Dipo susah payah menekan rasa jijik dan hasratnya untuk muntah. Sekian puluh tahun menjalani pekerjaan sebagai dukun dan sudah melihat berbagai perwujudan makhluk halus. Ternyata tak membuatnya kebal melihat apa yang makhluk itu lakukan pada jasad Luhung. Setengah mati, ia berkonsentrasi hanya untuk memikirkan pembalasan sakit hatinya. Ki Dipo masih menerka-nerka apa yang akan dilakukan Empu Japa untuk membantu membalaskan sakit hatinya, saat tiba-tiba ia melihat sesuatu bergerak. Ibu jari kaki jasad Luhung bergerak. Ki Dipo membelalakkan mata. Sekarang bukan hanya jari kaki Luhung yang bergerak. Perlahan, jemari tangannya pun mulai bisa menekuk dan mencengkram. Disusul oleh gerakan leher, lalu kelopak matanya yang perlahan membuka. Kini mata Luhung pun sepenuhnya terbuka dan menampakkan bola mata yang seluruhnya berwarna hitam pekat. Empu Japa menghentikan jilatannya dan melangkah mundur. Kini kedua belah tangannya terangkat sebatas siku. Dari mulutnya terdengar gumaman mantra yang ganjil. Leher Luhung yang semula patah tiba-tiba bergerak. Punggungnya melengkung dan pelan-pelan mulai terangkat hingga menjadi posisi kayang. Kedua lengan dan kaki Luhung bertumpu kuat pada lantai. Leher Luhung terpuntir dan kini kepalanya berputar menghadap ke belakang. Ki Dipo terkesiap. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya membentur dinding kamar. Lelaki tua itu ketakutan, terlebih saat mata hitam pekat Luhung menatap kepadanya. Tatapan mata itu begitu hampa dan kosong. Namun, bibir makhluk yang memakai raga Luhung itu bergerak-gerak, seperti hendak mengatakan sesuatu. Ki Dipo gemetaran. Ia hendak kabur, namun lebih ketakutan lagi bila makhluk itu ternyata mengejarnya. Tak usah takut, Dipo. Ia hanya kebingungan. Ia tak tahu siapa dirinya, seperti halnya bayi yang baru dilahirkan. Ia tak tahu apa-apa. Kini ia lapar. Sebaiknya kau pikirkan siapa yang akan menjadi santapan pertamanya. Kalimat Empu Japa berakhir dengan tawa membahana yang menggigitkan bulu roma. Sepekan telah berlalu. Meski mayat Luhung belum juga diketemukan, namun para penduduk yakin sekali kalau pemuda itu telah mati. Mereka iba kepada Pak Deswito yang kini harus mengurus dirinya sendiri dan makan dari belas kasihan para tetangga yang rata-rata juga sama miskinnya dengan lelaki itu. Kian hari tubuh lelaki itu kian lemah karena tak ada yang mengurus dan jarang sekali mendapatkan makanan yang layak. Kini Pak Deswito hanya tergeletak lemah di atas dipan bambu di dalam rumahnya yang reot. Ia hanya pasrah menunggu ajal menjemput. Lelaki itu terus menangis hingga air matanya mengering. Bibirnya tanpa henti menyebut nama Luhung. "Luhung, pulanglah nak." Suaranya semakin lama semakin melemah dan kemudian hilang. Hanya bibirnya yang bergerak-gerak lemah tanpa suara. Hingga beberapa hari kemudian, istri Pardi menemukan Pak Deswito sudah tak bernyawa lagi. Saat perempuan itu hendak mengantarkan makanan
untuk lelaki malang itu. Berita kematian Pak Deswito akhirnya sampai juga ke telinga Nisaka saat ia mendengar Dargo melaporkan hal itu kepada Demang Bajra. Suara tawa puas sang ayah terdengar hingga ke balik bantal sedayu. Akhirnya tua bangka itu mati juga. Dia kangen ingin segera bertemu dengan anaknya. Dargo pun ikut tertawa senang melihat juraganya terlihat begitu bahagia. Nyai Laksmi yang saat itu juga berada di ruang tamu hanya mendengarkan dalam diam. Meski ia sangat marah kepada Luhung, namun bagaimanapun juga mendiang Pak Deswito dan istrinya pernah mengabdi kepadanya dalam jangka waktu yang lumayan lama. Perempuan itu melangkah diam-diam menuju ke kamar Nisaka, seraya menyembunyikan air matanya yang nyaris menetes. Sesampainya di kamar Nisaka, ia ikut berbaring di atas ranjang di sebelah putrinya yang berbaring membelakangi sang ibu. Nyai Laksmi memeluk pinggang Nisaka. Ia menangis tanpa suara. Tanpa disadarinya, Nisaka yang sedang berpura-pura tidur pun ikut meneteskan air matanya. Pagi itu, seperti biasa, Mbok Girah sudah datang dan masuk melalui pintu dapur. Perempuan itu melakukan tugas pertamanya setiap hari, yaitu menjerang air untuk air minum, membuatkan teh dan kopi untuk para juraganya, serta untuk mandi Nisaka. Dengan langkah sigap, perempuan itu membawa air mendidih di dalam sebuah ember kayu dan menuangkannya ke dalam bak mandi. Lalu diisinya bak mandi itu dengan air dingin sehingga menjadi suam-suam kuku. Ia menuju kamar Nisaka dan mengetuk pintunya. "Den, airnya sudah siap. Ayo si Mbok bantu mandi sekarang," ujarnya. Biasanya Mbok Girah hanya akan masuk setelah Nisaka mempersilakannya. Namun kali ini lama sekali tak ada jawaban. Mbok Girah heran mengapa Nisaka belum juga bangun meski sinar matahari sudah mulai melenyapkan titik-titik embun di atas dedaunan. Dengan ragu-ragu, Mbok Girah mendorong pintu kamar berbentuk kupu tarung itu. Ternyata Nisaka tak mengunci pintu kamarnya. Mbok Girah semakin merasa heran. Kemana perginya Nisaka? Tak pernah sebelumnya gadis itu meninggalkan rumah sepagi ini. Apalagi semenjak ia sakit dan diketahui sedang hamil. Nisaka sangat malu untuk bertemu dengan orang lain dan selalu memilih untuk mengurung diri di dalam kamarnya. Mbok Girah memutuskan untuk bertanya kepada Nyai Laksmi. Biasanya juragan perempuannya itu selalu sudah bangun sejak pagi buta. Namun Nyai Laksmi sedang berada di dalam kamarnya. Mbok Girah tak yakin Demang Bajra ada bersamanya atau tidak. Karena seringkali lelaki itu pulang ke rumah ini pada saat tengah malam. Ia takut menjadi sasaran amukan Demang Bajra yang merasa terganggu tidurnya. Mbok Girah berjalan mondar-mandir di depan kamar Nyai Laksmi sembari meremas-remas jemarinya. Perempuan itu gugup dan gelisah serta tak tahu harus berbuat apa. Firasatnya mengatakan ada hal buruk yang terjadi hari ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk menunggu Nisaka di dapur saja. Namun baru saja ia hendak melangkah ke arah dapur, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda yang melangkah cepat ke arah pekarangan rumah Nyai Laksmi. Disusul kemudian teriakan kepanikan Jumali, si mandor perkebunan kopi milik Nyai Laksmi. "Nyai Laksmi! Nyai Laksmi! Nisaka, Nyai!" teriak lelaki itu
seraya menggedor-gedor pintu depan yang masih terkunci. Mbok Kirah mengangkat kain jariknya dan bergegas berlari untuk membukakan pintu. Disusul oleh Nyai Laksmi yang membuka pintu kamarnya hingga terbanting dan suara omelan Demang Bajra. "Kenapa Nisaka? Mana Nisaka?" tanya Nyai Laksmi bersahutan dengan Mbok Kirah. "Maaf Nyai, anak buahku baru saja menemukan Denisaka di kebun kopi," jawab Jumali terbata-bata. Wajahnya pucat pasi. Tubuh lelaki usia pertengahan 30-an itu tampak gemetaran. Bajunya basah oleh keringat karena ia memacu kudanya dengan kecepatan penuh dan jarak yang sangat jauh. "Sedang apa dia keluyuran pagi buta di kebun kopi? Lalu mana Nisaka? Mengapa ia tak ikut kemari bersamamu?" tanya Nyai Laksmi. "Anu Nyai, Denisaka sudah meninggal. Ia menggantung dirinya di dahan pohon kopi, Nyai." Nyai Laksmi pun seketika jatuh pingsan, seiring dengan pekikan Mbok Kirah. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-15.